Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang bahaya kemunafikan dalam Islam. Bahaya kemunafikan dalam Islam. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddasa kadzdzaba, jika dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji maka ia ingkar. Wa idza tu'mina khana, dan jika ia dipercaya maka ia berkhianat. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tiga hal yang menjadi ukuran seseorang dikategorikan sebagai orang munafik. Pertama, jika dia berbicara maka dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji maka ia ingkar. Yang ketiga, jika ia dipercaya maka ia berkhianat. Ini adalah tiga parameter untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori munafik ataukah tidak. Tentu tindakan yang paling tepat dan yang paling bijak adalah bukan dalam rangka kita menggunakan ukuran ini ya, bukan dalam rangka untuk memvonis orang lain, tapi untuk melakukan introspeksi diri sendiri, untuk melakukan otokritik terhadap diri kita. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, hal yang paling berharga bagi kita adalah ketika kita bisa mengukur diri kita. Kira-kira kita itu apakah memiliki sifat-sifat yang tiga itu? Jangankan tiga-tiganya, satu sifat saja ada dalam diri kita, itu harus kita waspadai, karena itu artinya kita bisa saja termasuk kategori orang-orang munafik. Apalagi jika tiga-tiganya ada melekat pada diri kita. Satu sifat saja di antara tiga hal tadi itu sangat berbahaya bagi diri kita. Karena kemunafikan ini ternyata itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Kenapa? Karena seringkali kemunafikan itu berbahaya namun jarang disadari oleh banyak orang. Saya beri contoh, misalnya dalam sejarah Rasulullah SAW, dulu ketika terjadi perang Uhud, sama-sama kita ketahui di awal perang itu kaum muslimin berada dalam posisi yang diuntungkan, dalam posisi yang menanglah di bagian fase awal. Tetapi pada bagian akhir kemudian kaum muslimin terpojokkan, tersudutkan. Kenapa? Banyak analisanya. Di antaranya adalah yang pertama, karena sebagian pejuang kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah, yaitu kelompok pemanah yang diperintahkan untuk berada di atas bukit dengan panahnya. Kelompok pemanah ini kemudian di tengah perjalanan perang itu, ketika suasana perang belum selesai, itu tergiur, tergoda dengan begitu banyaknya rampasan perang yang ada di bawah bukit begitu, sehingga ada sebagiannya yang akhirnya turun ke bawah bukit untuk ikut mengambil barang rampasan perang itu. Padahal Rasulullah sudah berpesan, apapun yang terjadi kalian tetap harus berada di atas bukit. Pesan Rasulullah kepada para pemanah itu, sehingga itu salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin ketika
di akhir-akhir peristiwa perang Uhud itu. Nah, selain itu ternyata masih ada penyebab lain, yaitu adanya sekelompok orang yang berkhianat dari pasukan muslimin. Waktu itu pasukan muslimin itu berangkat dari Madinah itu sekitar 1.000 orang. Ya, sekitar 1.000 orang itu pasukan muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Bukit Uhud untuk melakukan perang bersama kelompok Quraisy, ya, kafir Quraisy waktu itu. Tapi ternyata di perjalanan itu dari 1.000 pasukan itu ternyata ada 300 orang yang berbelot. Berbelot itu artinya mereka kemudian tidak jadi ikut perang. Mereka pulang kembali ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Karena mereka itu dihasut oleh seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di kota Madinah itu ada seorang tokoh munafik yang sangat terkenal di zaman Rasulullah, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah nama tokoh munafik yang paling terkenal di zaman Rasulullah, gitu. Seringkali mengganggu kesolidan pasukan muslimin dari dalam. Jadi kalau orang munafik itu kan dia merusaknya dari dalam. Kalau musuh itu jelas. Kalau musuh itu diposisikannya jelas, kita mewaspadai musuhnya jelas. Tapi kalau orang munafik itu sulit, karena orang munafik itu seringkali mereka berada di barisan kaum muslimin. Mereka merusaknya dari dalam. Nah, ketika perang Uhud itu terjadi, ketika para pasukan pejuang muslimin berangkat dari Madinah ke lembah Uhud, itu kemudian sebelum sampai ke lokasi ada sekitar 300 orang yang akhirnya mereka berkhianat. Mereka pulang kembali ke kota Madinah, tidak ikut berjihad bersama para sahabat yang lain. Artinya kan kalau dari 1.000 itu 300 orang yang mundur, artinya itu sekitar 30%-nya itu berkurang kekuatan pasukan muslimin. Sedangkan kekuatan kafir Quraisy kala itu di perang Uhud adalah sekitar 3.000 orang. Jadi bayangkan, pasukan yang dilawannya adalah sekitar 3.000 orang yang melawan, yang dihadapi oleh 1.000 orang pasukan muslimin, dan 1.000 orang itu dikurangi oleh 300 orang yang tadi berbelot karena hasutan tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Artinya begitu berbahayanya kemunafikan itu terjadi. Sahabat Lemakum dimanapun berada, dalam sejarahnya memang orang-orang munafik itu seringkali berbahaya. Bahkan dalam peristiwa lain, misalnya ketika peristiwa Masjid Diror. Masjid Diror itu adalah sebuah masjid, ya, yang didirikan di tidak jauh dari Masjid Kuba. Tapi dalam sejarahnya kemudian masjid itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibakar dan diruntuhkan. Kenapa? Karena masjid itu ternyata itu didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan yang tidak benar. Masjid itu didirikan untuk memecah belah kaum muslimin, untuk berbuat kerusakan, begitu. Sebagaimana kita simak dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Taubah. Jadi peristiwa Masjid Diror ini dicantumkan dalam surat At-Taubah. Jadi ada dalam Al-Quran. Jadi yang menyebut masjid itu adalah Masjid Diror adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Yang menyebut masjid itu sebagai dengan istilah Masjid Diror itu langsung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah. Bukan istilah yang datang dari manusia. Nah, masjid itu dulu itu dibakar atas perintah Rasulullah kepada para sahabat. Dibakar dan diruntuhkan. Kenapa? Karena ternyata masjid itu didirikan oleh orang-orang munafik, tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, untuk merusak, melakukan kerusakan. Dziror itu artinya kerusakan. Jadi dziror itu artinya kerusakan.
Masjid Diror artinya masjid yang didirikan dengan tujuan untuk merusak. Itulah sebabnya dalam sejarah kemudian masjid itu dimusnahkan. Bisa kita baca lebih lanjut dalam sejarahnya dan juga tafsirnya dalam surat At-Taubah mengenai sejarah Masjid Diror tersebut. Yang jelas, orang-orang munafik memang dalam sejarahnya selalu menjadi kelompok yang berbahaya karena dia bisa menggerogoti dari dalam, dia merusak dari dalam. Ini musuh dalam selimut begitu. Kalau orang-orang yang menjadi musuh kaum muslimin jelas gitu. Perangnya jelas, disikapinya jelas, tapi kalau kelompok munafik ini seringkali mereka bersembunyi di dalam barisan kaum muslimin sendiri. Bahkan ini juga menjadi penyebab beberapa peristiwa lainnya ya di kemudian hari ketika kaum muslimin itu terjadi konflik politik di dalamnya begitu. Ini juga disebabkan oleh orang-orang munafik begitu. Nah, kemudian di antara hal penting yang perlu dicatat adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik dari Madinah ini kemudian dia itu mati, itu kemudian Rasulullah akan menyolatkan, namun kemudian Umar bin Khattab mengingatkan bahwa orang ini adalah orang munafik, dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang melarang Rasulullah untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Jadi turun langsung wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW yang isinya adalah melarang Rasulullah agar tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang sangat terkenal kemunafikannya di zaman Rasulullah tersebut. Tentu kalau kita telusuri sejarahnya, memang hal itu disebabkan oleh begitu banyaknya propaganda yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam merusak persatuan kaum muslimin, dan ini berbahaya sehingga kategori pelanggarannya sangat luar biasa begitu. Demikian tausiah singkat hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.